Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini Allah masih memberikan kita nikmat umur, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk hadir menunaikan salat zuhur secara berjamaah. Salawat salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa mendapatkan tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati Gurunda Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Bakri sebagai selaku rektor. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Gurunda Dr. Kiai Haji Maskur Yusuf sebagai Ketua Lembaga Kajian Islam Aswaja. Dan sama-sama kita hormati Wakil Rektor 1 yang sempat hadir dan teman-teman dosen sekalian yang sama-sama kita hormati, beserta dengan para mahasiswa yang sempat hadir di siang hari ini. Insyaallah, perkenankan di siang hari ini saya akan mengangkat judul kultum tentang pentingnya menjaga kebersihan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, at-tuhuru syatrul iman. Kebersihan itu adalah sebuah atau sebagian daripada iman. Akan tetapi qala Nawawi, Imam Nawawi berkata bahwa kebersihan yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah yashmulu taharatul batini wa taharatul zahir. Kata Imam Nawawi bahwa yang dimaksud kesucian atau kebersihan dalam hadis ini adalah mencakup kebersihan batin dan kebersihan lahir. Maka kebersihan batin itu jauh lebih penting daripada kebersihan lahiriah. Kata ulama kita, ketika batin kita kotor, maka itu bisa menyeret kita bukan hanya penyakit di dunia, akan tetapi penyakit-penyakit batiniah ini, atau yang dimaksud dengan penyakit-penyakit hati, kalau tidak dibersihkan, maka itu bisa menyeret sampai ke akhirat kita. Kalau kita memiliki penyakit-penyakit lahiriah, setelah orang meninggal selesai penyakitnya. Tapi orang yang mengidap penyakit-penyakit batiniah, kalau tidak disembuhkan, maka akan menyeret keselamatan akhiratnya. Maka ulama kita, penyakit-penyakit batin ini sangat penting dibersihkan atau disucikan. Di antaranya adalah penyakit riya. Kita semua memahami apa itu penyakit riya. Kita senantiasa ingin dilihat orang melakukan sebuah kebaikan, termasuk kebaikan dalam beribadah, sedekah, atau melakukan sebuah pekerjaan. Itu namanya riya. Ini adalah penyakit yang sering
dimiliki oleh seseorang, maka ini harus dibersihkan. Karena penyakit ria ini hanya akan menggugurkan pahala amal kebajikan kita. Yang kedua, kata ulama kita, penyakit batiniah yang harus dibersihkan adalah hasad atau penyakit iri hati atau penyakit dengki. Penyakit-penyakit ini banyak dimiliki oleh orang. Penyakit-penyakit ini banyak yang dimiliki oleh masyarakat. Ketika ada seseorang yang sukses, yang berhasil, maka seakan-akan ada orang yang merasa dengki dengan keberhasilan seseorang. Maka jangan kita menganggap ketika ada orang, ada teman kita yang sukses, yang berhasil, yang memiliki prestasi, jangan kita menganggap orang tersebut adalah musuh kita yang harus kita iri kepada dia. Tapi itu adalah teman yang bisa membantu kita. Oleh sebab itu, mari kita meninggalkan penyakit iri hati, penyakit dengki atau penyakit hasad. Karena ini adalah penyakit yang bisa membinasakan akhirat kita. Kemudian penyakit batiniah selanjutnya adalah kesombongan. Sifat sombong, kalau ada orang yang memiliki sifat kesombongan, itu adalah awal daripada kebinasaan. Orang yang memiliki sifat kesombongan, kalau kita melihat sejarah masa lalu, yang memiliki sifat sombong semuanya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru di dunia, belum lagi nanti di akhirat. Karena kesombongannya, maka Allah akan memberikan balasan yang setimpal. Ini adalah penyakit, dan masih banyak lagi penyakit batiniah yang harus dibersihkan. Kemudian, apalagi yang harus dibersihkan dalam hadis ini tentang at-tuhur atau tahara, kata ulama kita adalah kita senantiasa membersihkan diri kita dari hadas dan najis. Kita senantiasa menjaga wudhu kita. Kita senantiasa menjaga kotoran-kotoran yang ada di sekitar kita. Kemudian apalagi yang harus dibersihkan adalah kita harus membersihkan lingkungan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ketika hati kita bersih, ketika hati kita suci, maka itu akan terpancar dalam kehidupan sehari-hari kita. Bagaimana cara membersihkan, mensucikan penyakit-penyakit hati? Kesombongan, kedengkian, iri hati, dan riya. Kata ulama kita, perbanyak membaca Al-Quran. Karena dengan membaca Al-Quran, hati kita akan menjadi bersih. Hati kita akan menjadi suci. Hati kita akan terhindar dan jauh dari penyakit-penyakit hati. Kemudian kata ulama kita, untuk membersihkan dan mensucikan jiwa, perbanyak istighfar, perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu akan menggugurkan dosa-dosa kita dan sekaligus mensucikan jiwa kita. Dari mensucikan jiwa, mensucikan hati kita, maka akan terpancar dalam kehidupan sehari-hari kita. Maka disitulah akan terjadi, kita bisa menjaga kebersihan lahiriah. Kita bisa menjaga kebersihan dalam lingkungan. Kita bisa menjaga kebersihan dalam rumah tangga. Itu adalah pancaran daripada kebersihan hati, kesucian hati. Jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai kesimpulan dalam kultum kita di siang hari ini, mari kita menjaga kesucian, menjaga kebersihan, terutama kebersihan dan menyucikan jiwa-jiwa kita dari penyakit-penyakit hati yang bisa membinasakan dunia dan akhirat kita. Kemudian mari kita menjaga kebersihan lingkungan kita, karena dengan kebersihan itu akan menghasilkan hidup nyaman dan sehat. Kita akan terhindar dari berbagai macam penyakit-penyakit kronis.
Mudah-mudahan ada manfaatnya dalam kultum singkat kita di siang hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Allahu wafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.